Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Anallaha ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil itsmi wal udwan wa ma'siyatir rasul wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ruwiya Imam Ahmad wa hadisun min Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar au dunat thalith illa bi idni fa inna dzalika yukhzinuhu. Aw fi haditsin ruwiya fihi Imamul Bukhari wa Muslim wa min sanadin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an fima kataba Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani fi kitabihi Bulughul Maram qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dhalika yukzinu wa hadha lafdun li Muslim. Hadirin ikhwatu iman, jamaah salat maghrib dan salat isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah di sore hari menjelang malam ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk sholat maghrib berjamaah, bagian daripada memakmurkan masjid. Dan Allah menyebutkan mereka itulah ciri daripada orang-orang yang beriman. Alladzina ya'muruna masajidallah man amana billah. Salah satu cara memakmurkan masjid itu adalah sholat berjamaah. Yang kedua, diisi dengan taklim ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan di dalamnya yang mengandung siar-siar keislaman itu sendiri. Maka ini bagian daripada rezeki yang besar buat kita, yang tidak bisa didapati oleh orang-orang yang memiliki sifat nifak, sifat zalim, fasik, karena berat mendengarkan ayat Al-Quran, berat mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena selalu terbayang-bayang merasa disalahkan, padahal tidak menyalahkan. Kita hanya menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Al-Quran itu kan dijelaskan, kita semua ini kan mau jadi orang bertakwa, maka kuncinya adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Di surat 2 ayat 2 awal-awal, dalikal kitabu la raiba fi
hudan lil muttaqin. Yang kedua, penegasan kalau memang kita cinta kepada Allah. Lihat surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Ayat itu jelas. Kalau kita menyebut cinta sama Allah, maka ikuti Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad? Karena Allah sendiri yang menyebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Suri teladan yang terbaik itu adalah dari Rasulullah. Kita mengikuti Rasulullah karena kita mau menjadikannya sebagai suri teladan. Maka bersyukurlah kita mampu melaksanakannya karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah menyampaikan risalah, yang pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bagian-bagian daripada risalah Allah itu, yaitu terkait dengan bab adab. Dan kita sudah masuk pada bab yang terakhir, Kitabul Jami. Bab pertama, babul adab, hadis yang keempat. Bunyi hadisnya adalah, kalau di Bulughul Maram dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, idza kuntum salasatan, jika kalian itu berada dalam bertiga, fala yatanajasnani dunal akhar, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa menghiraukan yang lain. Ini kebiasaan kita. Kalau sudah duduk bersama, kadang-kadang kita meninggalkan teman yang bersama dengan kita. Adapun kalau kita berlima, dua-dua ngobrol, tinggal satu bingung. Udah diajak barang-barang bertiga, duanya dipakai, satunya dibuang. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bagi mereka yang bertiga itu meninggalkan satu yang lainnya. Lalu kemudian hatta tahtalitu binnas, sehingga kalian bergaul dengan orang-orang. Jadi kalau mau ngomong, ya ngomong bareng-bareng, jangan diri-diri. Enggak boleh, karena itu tidak sopan. Itu tidak beradab. Mengapa tidak beradab? Akan menimbulkan kecemburuan sosial. Kok saya enggak diajak bicara? Yang kedua, akan menimbulkan su'zon. Itu lagi ngomongin apa? Betul nggak? Itu lagi ngomongin apa? Ngomongin sih benar, tapi ketika dirahasiakan itu akan menjadi tidak benar, karena ada orang yang tersakiti dari pembicaraan itu, dan itu akan menjadi dosa. Menyakiti orang lain tidak harus dengan cara membunuhnya, melukainya, tapi dengan cara melukai hatinya, itu pembunuhan yang luar biasa, mentalnya hancur. Di agama nggak boleh, tidak diperbolehkan untuk seperti itu. Min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena kalau ente ngomong berdua ninggalin satu orang itu, kata Nabi, hal tersebut akan membuatnya sedih karena ditinggalkan. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa beradab. Ketika bersama tidak boleh tidak punya adab. Ya. Lalu kemudian termasuk beradab ketika berinteraksi dengan sesama kaum muslimin. Kalau memang ada yang non muslim, boleh enggak? Seperti itu. Enggak boleh juga. Tidak dibolehkan, Pak. Kalau mau ngomong rahasia, jangan ajak yang lain. Memang berdua gitu, Pak.
Nah, ini yang harus dipahami oleh kita tentang masalah berbisik. Nanti bukan cuma hadis Pak, ada ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah berbisik ini Pak. Nanti ada di dalam surat Al-Mujadalah. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk saling menghormati dan menghargai antara sesama muslim, agar tidak menyinggung dan menjatuhkan kehormatan sesama muslim, bahkan dengan seluruh umat manusia sekalipun. Semua itu dilakukan demi menjaga perasaan. Kalau nggak mau disakiti, jangan menyakiti. Dan orang Islam diajarkan oleh Allah dan Rasulnya haram menyakiti, betul nggak? Baik itu lewat lisan, lewat mata, apalagi lewat pembunuhan, haram hukumnya. Ayat perang yang ada di dalam Al-Quran adalah ayat terkait dengan jihad. Kalau kita diserang, itu pun sudah tidak bisa lagi ditolerir, baru kita boleh berjihad. Bahkan fikihnya pun jelas, fikih jihad. Kan ada yang bicara Islam juga ngajakin perang. Enggak, Islam enggak ngajakin perang. Kalaupun Islam berperang itu karena diajak. Bahkan di dalam Islam ada fikihnya berperang Pak. Enggak boleh membunuh perempuan, enggak boleh membunuh anak-anak, enggak boleh membunuh pendetanya, enggak boleh menghancurkan gerejanya, viaranya, enggak boleh. Haram hukumnya. Kalau saya berperang, saya sama dia, ya sama dia. Kalau ada dia, ya jangan dibunuh dianya satu ini aja. Itu dalam Islam. Beda dengan agama lain, siapa aja bunuh semuanya, beda. Di Islam enggak, siapa yang memerangi kamu, perangi dia. Bukan yang enggak merang Pak, enggak boleh, hukumnya haram di dalam Islam, karena memang enggak boleh membunuh di dalam Islam. Jangankan membunuh, mencaci pun kagak boleh. Nanti ada hadisnya, sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim itu hukumnya fasik, dosa besar. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya kafir. Kalau di dalam Al-Quran, membunuh seorang muslim sama saja membunuh manusia semuanya. Saking tidak bolehnya membunuh Pak. Jadi memang diajarkan di dalam Islam itu beradab, mulai dari yang terkecil. Jangan membuat orang lain merasa tersinggung oleh karena kamu berbicara berdua, enggak boleh. Ini adab yang diajarkan di hadis yang keempat. Kemudian ikhwatu iman, berbisik-bisik selalu diidentikan dengan pembicaraan yang bersifat rahasia. Tidak ada yang namanya berbisik-bisik itu non rahasia Pak. Pasti isinya rahasia. Yang namanya rahasia nggak mau diketahui oleh orang lain. Kemarin kita sudah membahas Pak, ketika Rasulullah menjelaskan tentang dosa. Wa ma huwal itsmu, apa jawab Rasul? Al itsmu maha kafi sodorika wa karita ayat toli alaihin nas. Yang disebut dosa itu sesuatu yang tersembunyi di dalam dadamu dan kamu tidak ingin orang lain tahu. Kalau ketahui sama orang lain, takut ya Pak ya. Kalau berbohong, suka bikin janji, takut orang lain ini pengkhianat ini. Kalau dia minjam uang jangan kasih lagi. Betul Pak? Pasti takut, nggak mau. Orang yang biasa melakukan penipuan, melakukan maling dan lain sebagainya, takut ketahuan Pak. Pezina, takut ketahuan kalau dia pezina Pak. Malu Pak, karena dia tahu Pak, dalam dirinya itu adalah kejelekan. Tahu. Makanya oleh Rasul dijelaskan,
mahaka fi sadrika, apa yang ada di dalam dadamu, wa karihta ayat tali'a alaihin nas, dan kamu takut orang lain tahu. Dan termasuk bagian daripada ma karahta adalah bisik-bisik, Pak. Bisik-bisik itu bagian daripada dosa. Kemudian ada kata an-najwa di dalam hadis tersebut yang bermakna pembicaraan rahasia. Menurut ahli bahasa, pembicaraan rahasia yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara mengabaikan satu orang, itu namanya najwun. Atau tiga orang mengabaikan orang yang keempat, atau orang yang keempat mengabaikan orang kelima, dan seterusnya. Itu tidak diperbolehkan. Kalau memang benar-benar rahasia, ya jangan diundang semua. Cukup orang tertentu, Pak. Ini sengaja diundang, sengaja dipanggil, akhirnya menimbulkan dugaan. Nah, ikhwatu iman, seperti halnya di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, Pak. Lalu kemudian la yadlimuhu wala yakhduluhu wala yahkiruhu. Maka oleh sebab itu, karena orang muslim satu dengan muslim yang lainnya bersaudara, tidak boleh saling menganiaya, tidak boleh saling mengecewakan, tidak boleh saling menghina. Zolim sesama muslim gak boleh, saling mengecewakan gak boleh, saling menghina gak boleh. Sama muslim gak boleh, Pak. Kalau sama orang lain boleh, sama, Pak. Gak boleh juga, Pak. Gak boleh juga, Pak. Karena tidak disuruh kita untuk menjolimi, gak ada. Gak boleh menjolimi, Pak. Hatta sekalipun kita punya sifat su'zon kan dilarang. Dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 10 kan jelas. Ijtanibu minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jauhilah oleh kalian prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Kan kalau dua orang tadi berbicara bisik-bisik, yang ketiga kan jadi prasangka, Pak. Betul, Pak? Berarti menimbulkan orang ketiga jadi prasangka buruk, kan? Ini yang nggak boleh dalam Islam. Kenapa? Itu bagian dari adab. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa pada hadis riwayat Imam Muslim di atas ada tersebut larangan berbisik-bisik yang dilakukan oleh dua orang dan membiarkan yang satunya dalam keadaan sendirian. Ya, begitu juga kata Imam An-Nawawi, berempat ke, berlima ke, dan seterusnya. Seperti yang saya katakan tadi, Pak. Kalau ada 5 orang, janganlah 4 orang ini saling berbisik meninggalkan orang kelima. Itu nggak boleh. Kecuali kalau memang yang kelima ini udah pergi, nggak jadi masalah. Kalau memang masih ada di situ, ajak ngomong. Ajak ngomong. Suruh nimbrung, sampaikan masalahnya apa, problemnya. Kalau memang dia nggak boleh tahu, jangan diundang. Jangan diundang. Lalu kemudian terkecuali jika sudah ada izin dari orang tersebut, seperti halnya di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah, idza kuntum salasatan
fala yatanajasnan dunat salis illa biidnih fa inna dzalika yuzinuhu rawahu Ahmad. Nah, itu ada pengecualian. Seumpama kita mau berbicara dua orang, maaf nih mas, saya mau bicara dulu dengan bapak ini, boleh enggak? Terus dia bilang, oh boleh. Nah, kalau begitu aman pak, karena sudah ada izin. Jangan ujuk-ujuk ngomong berdua, yang ketiga kebingungan, lah saya ngapain? Itu yang tidak diperbolehkan. Harus ada izin dari pihak ketiga ini supaya tidak terjadi dosa karena tidak beradab dalam berjamaah. Ini yang harus kita tinggalkan. Kemudian ikhwatu iman, larangan berbisik ini bersifat umum, tidak bersifat khusus pak, umum. Larangan ini pak, baik itu dilakukan dalam keadaan mukim maupun safar. Lalu kemudian berdasarkan mazhabnya Ibnu Umar, Imam Malik dan jumhurul ulama, ada juga ulama yang berpendapat larangan berbisik hanya berlaku saat kondisi mukim, tidak safar. Namun kalau dilihat hadisnya, enggak cuman mukim, safar juga pak. Kalau memang itu teman kita, kalau memang itu teman safar kita pak, bapak-bapak bawa teman 3 orang 4 orang, ayo mudik bareng yuk, laki-laki semua ya, pulang ke Jawa atau pulang ke Padang atau pulang ke Sumatera sana pak ya, mau Sumateranya itu mana, Palembang apa-apa. Terus kemudian 3 orang yang ngobrol, 1 orangnya dengerin doang dari jauh, dia bingung ngomongin apa. Itu enggak boleh pak, meninggalkan yang ketiga itu pak. Nah kemudian ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selain kedua pendapat di atas, ada juga ulama yang berpendapat bahwa hadis larangan tentang berbisik-bisik itu dimansuh. Dalam istilah ilmu terkait hukum, dimansuh, dihapus. Ceritanya, ada orang Yahudi jika melihat para sahabat Nabi SAW lewat di hadapan mereka, selalu membicarakannya dengan cara berbisik-bisik. Ini nanti ada di dalam ayat Al-Quran pak. Kemudian sedang mereka merencanakan suatu makar guna membunuh Nabi Muhammad SAW. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya rasa takut para sahabat, sehingga Nabi melarang orang Yahudi untuk berbisik-bisik. Ini asbabul wurud katanya. Namun tatkala Islam tersebar luas dan kekuatan umat Islam telah mapan, maka bisik-bisikan orang Yahudi menimbulkan rasa takut para sahabat, menjadi larangan tentang berbisik tidak lagi sama orang Yahudi, tapi sama orang Islam. Kenapa? Karena di dalam kubu orang Islam ada orang munafik pak. Sebagaimana kita ketahui pak ya, di zaman Nabi siapa namanya pak? Tokoh munafik di zaman Nabi siapa pak? Jangan sampai lupa pak. Ubay bin Salul, tokoh munafik. Ya, sholat. Itu sholat pak, rajin sholatnya pak. Sof paling depan. Ubay bin Salul pak. Beda kalau kita pak. Kita itu kalau munafik kagak pernah sholat pak. Ya pak ya. Kita kalau munafik pak kagak pernah sholat, dipanggil sholat, lo aja deh, gue mah nanti. Surga-surga buat lo, neraka-neraka buat gue, terserah gue. Itu tokoh munafik kita sekarang pak, di belakang. Di zaman Nabi, sholat paling depan. Sehingga banyak orang menuduh dia itu orang munafik. Nabi bilang enggak, gimana mau munafik orang sholat. Sampai akhirnya turun ayat Al-Quran surat Al-Munafikun. Idza ja'akal munafiquna qalu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh
wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Baru di situ Rasul sadar. Umar sendiri, Pak, yang biasanya di samping Nabi itu udah nyebutin, ya Rasul dia munafik. Enggak, Umar. Begitu kerasnya Nabi itu, enggak berani. Nabi menuduh. Kalau kita mah udah nuduh kayak begitu, bener ya, bunuh aja, bunuh. Selesai urusannya, Pak. Kalau sekarang, Pak, mohon maaf, Pak ya, di dalam Islam kalau belum terbukti secara jelas dia bersalah, haram hukumnya menuduh salah. Seperti halnya istilah hukum, Pak ya. Di sini ada nggak yang alumni hukum, Pak? S1, S2 hukum ada. Asas praduga tak bersalah. Ada, Pak, di sini yang ngerti hukum, Pak? Asas praduga tak bersalah itu dilakukan kepada seseorang yang belum ada bukti konkret. Apakah dia itu mesti dihukum atau tidak? Ya, ada bukti tapi bukti tidak cukup, maka di dalam Islam tidak boleh dia dihukum, Pak, sebelum mendatangkan bukti yang nyata, yang jelas bahwa dia pantas mendapatkan hukuman itu. Itu dalam Islam udah ada, Pak, asas praduga tak bersalah itu. Sudah ada, karena di dalam Islam, Pak, tidak melulu dihukum langsung ada salah, enggak, ditanya dulu. Nanti contohnya ada dalam hadis-hadis tentang hadis riwayat Imam Bukhari. Ada orang miskin yang mencuri, lalu kemudian oleh Rasul ditanya, kenapa kamu mencuri? Apa jawabannya? Saya lapar ya Rasul. Yang dihukum siapa? Yang dihukum yang punya barang. Udah tahu tetangganya miskin, nggak punya makanan, kok nggak dikasih? Kalau sekarang kan beda, Pak ya. Masih ingat nggak, Pak? Cuman ngambil kayu bakar doang. Masih ingat, Pak? Luar biasa. Bagaimana kalau yang maling sendal di masjid, Ustadz? Itu lain lagi. Itu perintahnya lain tuh, Pak. Tangkap tuh, Pak. Itu lain, Pak. Itu bukan karena miskin itu, Pak. Karena lihat sendal bagus. Masih ada lagi, ada, Pak. Cuman ngambil beberapa buah saja untuk makan, Pak. Ditangkap, masuk penjara 3 bulan. Kalau yang ngambil kayu bakar tadi kan nenek-nenek, Pak ya, di Jawa Timur ya. Sedih itu, Pak. Dalam Islam nggak boleh ada yang lapar kayak begitu. Nggak boleh, Pak. Jadi itulah kisah tadi terkait dengan masalah hadis yang nggak boleh berbisik itu. Katanya orang Yahudi yang sering berbisik. Memang ada di dalam Al-Quran, seperti halnya di surat Al-Mujadilah. Nanti ini menjadi bahan pengkajian yang lebih jauh. Ayat 10, innaman najwa minasyaiton, sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan. Asbabun nuzulnya terkait dengan orang Yahudi. Kemudian ada lagi di ayat 9-nya sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil itsmi wal udwan wa ma'siyatir rasul wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul, dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikembalikan. Kemudian di ayat yang lain surat An-Nisa ayat 144, la khaira fi katsirin minan najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika bitiga mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia, dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Jadi ada memang bisik yang dibolehkan. Saya kasih contoh saja. Kita pernah ada yang ditangkap, ya tentara apa gitu, oleh orang Moro. Tahu Moro Filipina sana, Pak?
Sehingga akhirnya yang turun tangan Pak Yusuf kalah. Pembicaraan rahasia. Apakah itu boleh? Menurut ayat ini boleh. Atau seumpama ada suami istri yang mau cerai, sehingga harus dipanggil istrinya, dipanggil suaminya, ngomong rahasia. Mungkin dengan begitu baru bisa menyelesaikan persoalan perceraian. Itu boleh? Boleh. Tapi harus orang yang adil. Bukan orang yang mencari sensasi. Bukan orang yang untuk merusak. Makanya oleh Allah disebutkan, ya, au amara bisodakotin au ma'rufin au islahin bainan nas au islahin bainan nas, atau bisik-bisikan itu berbicara untuk kedamaian manusia. Itu boleh, Pak. Boleh. Saat ini di Palestina, ya kan, orang Palestina sedang dijajah oleh orang Israel, betul? Nah, boleh nggak orang Indonesia datang ke sana bicara dengan orang Israelnya? Bukan berteman ya, lain berteman sama mengadakan perundingan, Pak. Beda, Pak. Nah, kalau selama ini kan berteman, Pak. Beda kan, Pak ya? Kalau perundingan mah itu wajib dilakukan supaya tidak ada yang namanya pembunuhan. Tapi ini namanya apa namanya? Yang sekarang itu, yang kemarin pergi berapa orang itu? Apa namanya itu? Perundingan atau pertemanan itu, Pak? Pertemanan ya, antum tahu ya, pertemanan ya. Subhanallah. Tuh kan luar biasa itu. Saudara-saudara kita dibunuh, tapi mereka malah berteman dengan pembunuh. Apa enggak sakit hati itu, Pak? Tadi kan saya udah sebut, Pak ya, hadisnya. Ya, atau ayat Al-Qur'annya, bahwa orang Islam itu bersaudara, Pak. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Ayat Al-Qur'an itu, Pak. Ini enggak, malah bertemannya sama musuh. Enggak boleh. Haram hukumnya, Pak. Apalagi pembunuhannya luar biasa, Pak. Udah berapa ribu orang yang dibunuh. Apa enggak sakit hati saudara kita, Pak, yang dibunuh itu, Pak? Nah, itu harus dijaga. Itu enggak punya adab. Nah, kemudian ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada Al-Qur'an dan ayat di atas, hadis di atas, ada juga yang diriwayatkan oleh Imam Malik terkait dengan masalah berbisik. Ini yang terakhir ikhwati iman. Kuntu ana wa Abdullah ibn Umar inda dari Khalid ibn Uqbah allati bisuki faja'a rajulun yuridu ayunajiyahu wa laysa ma Abdullah ibn Umar ahadun ghairi wa ghairu rajuli alladhi yuridu ayunajiyahu fada'a Abdullah ibn Umar rajulan akhar hatta kunna arba'atan faqala li walirrajuli alladhi da'a istakhiran syai'an fa inni sami'tu Rasulullah yaqulu la yatanajasnani duna wahidin. Di sini Abdullah ibnu Dinar berkata, aku dan Abdullah bin Umar berada di rumah Khalid bin Uqbah yang ada di pasar. Datanglah seorang laki-laki hendak berbisik dengannya. Sedangkan saat itu Abdullah bin Umar tidak ada yang menemaninya kecuali aku dan pemuda yang ingin berbisik tadi. Maka Abdullah bin Umar memanggil seorang lagi sehingga kami menjadi 4 orang. Yang tadi 3 orang dengan Abdullah bin Dinar, sekarang ada lagi orang, menjadi 4 orang. Ya. Lalu kemudian Abdullah bin Umar berkata kepadaku dan orang yang dia panggil, mundurlah sedikit. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah 2 orang saling berbisik tanpa yang satunya. Nah, Abdullah bin Umar ikhwatu iman
menjalankan adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Kesimpulan akhirnya ikhwati iman, yang pertama, janganlah kita mengucilkan teman pembicaraan kita dengan cara tidak mengajaknya berdialog. Yang kedua, jangan membuat mereka menjadi orang yang buruk sangka dengan pertemuan itu, sehingga menimbulkan kekecewaan dan permusuhan, yang dimana dalam Islam kagak boleh permusuhan itu, Pak. Haram hukumnya. Kemudian yang ketiga, jauhkan diri kita untuk menyakiti hati saudara kita. Apapun persoalannya, jika memang persoalan itu besar, carilah orang yang bisa menyelesaikannya. Jangan menjadi bara dalam sekam yang nantinya akan terbakar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ikhwatul iman. Masih ada beberapa menit ke depan sholat isya-nya, dan tentunya kalau ada yang mau ditanyakan, saya mempersilahkan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiknya apa yang kita lakukan? Yang pertama, dengan telah mendengarkan hadis ini, bila memang Bapak mampu menyampaikannya, sampaikan. Tapi bila memang Bapak takut akan terjadi sesuatu yang berbahaya, lebih baik Bapak mundur untuk mengambil jalan yang kedua. Apa itu? Cari waktu untuk menasihati mereka agar supaya tidak seperti itu. Itu yang lebih baik, Pak. Kenapa saya katakan demikian, Pak? Karena kita tuh nggak mau ribut. Karena memang dilarang untuk ribut di dalam Islam. Ya, kita bertemu aja saling ucap salam. Kalau ribut ada salam nggak? Nggak ada, Pak. Jangankan salam, Pak, lihat muka aja kagak kan? Betul, Pak? Sedangkan Nabi bilang apa? Tidak boleh kita itu tidak berbicara dengan sahabat kita, teman kita, siapapun kita itu yang dekat dengan kita, berapa hari? Berapa hari? Lebih dari 3 hari nggak boleh. Batasannya cuma 3 hari. Lebih baik siapa? Yang paling pertama yang minta maaf walaupun dia benar. Kata Nabi begitu, Pak. Jadi cobalah kita jauhi itu. Kan kita yang tahu, Pak. Orang yang belum tahu jangan dipaksa untuk mengikuti ketahuan kita, Pak. Karena dia harus tahu dengan cara-cara yang lebih bijak. Gitu, Pak. Oke. Ada lagi? Oh, silakan, Pak. Ya. 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 Apakah itu sudah selesai gitu, Pak? Tidak dosa lagi? Itu sudah selesai, Pak. Semarah-marahnya kita sudah mengeluarkan kata-kata kotor, ya Pak ya, mohon maaf Pak ya, mungkin kita mencacinya, kemudian sadar kembali, ingat apa yang kita katakan adalah dosa, lalu kita bertaubat kepada Allah dan minta maaf. Kan di dalam hadis itu tentang terkait taubat, bila kita berbuat dosa, dengan Allah cara taubatnya 3. Menyesali, tidak melakukan,
menjauhi. Gitu Pak. Sedangkan dengan manusia tambah satu Pak, minta maaf sama orangnya. Lah Bapak udah melakukannya. Kalau sudah melakukan itu, berarti sudah selesai Pak. Apakah dia itu menerima permintaan maaf kita atau tidak, itu urusannya dia dengan Allah. Untuk kita saat ini sudah. Jangan memaksa keikhlasan seseorang, berat Pak. Ya, mungkin hari itu dia belum bisa memaafkan kita. Lambat laun ada waktunya, apalagi kalau anak muda Pak. Ada senior, ada junior Pak ya. Karena saya kenal Bapak ini termasuk tentara. Setahu saya kalau tentara tuh punya jiwa yang lumayan reng gitu Pak. Ya Pak ya. Apalagi kalau yang baru-baru dibentak sana, simpan di sini tuh. Sumpah begitu Pak ya. Kalau senioritasnya sudah minta maaf, ya tentu selesai urusannya. Tidak ada lagi dosa Pak. Dia menerima atau tidak, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun di lain waktu dia mengungkit, kita sudah minta maaf, urusannya sudah selesai. Begitu Pak. Tidak ada lagi dosa Pak. Jadi nggak ada dosa lagi. Yang dosa itu adalah kembalinya rasa hasad itu. Kalau dia masih dengki Pak sama kita itu Pak, itu yang jadi problemnya dia, bukan kita lagi. Ya. Cukup Pak? Apa masih ada? Terakhir Pak ya. Terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bau rokok ya? Ya. Yaitu gibah. Belum tahu kan tentang ini? Enggak, pembahasan ini belum tahu terkait masalah berbisik itu boleh apa tidak? Belum tahu, dimaafkan. Itulah indahnya Islam Pak. Tapi jangan pura-pura tidak tahu. Kita harus tetap mencari tahu. Itu indahnya Islam. Ketika kita tidak tahu, lalu kita melakukan dosa Pak, itu dimaafkan oleh Allah Pak. Tapi yang jadi dosanya kita, itu karena tidak cari tahu. Sekarang sudah dapat ilmunya, masih melakukan itu, nah itu yang beratnya Pak. Bisa double dosanya itu Pak. Ilmu yang sudah ada mestinya diamalkan supaya menjadi keselamatan buat kita. Jadi yang lalu yang pernah antum lakukan bersama teman antum itu sudah selesai urusannya, dimaafkan oleh Allah karena antum tidak tahu bahwa itu adalah satu bagian daripada bisik-bisik yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua itu ghibah sebenarnya. Memang jelek Pak. Kadang-kadang kita itu punya jamaah yang senang rokok, kagak cuci mulut lagi. Ya, Allah itu semuanya. Pak, di dalam hadis itu Rasul hanya menyebutkan bawang putih sama bawang merah. Hukumnya makruh Pak kalau habis makan bawang itu lalu sholat. Hukumnya makruh. Artinya sebenarnya nggak cuma bawang putih, bawang merah. Setiap yang dimakan berbau dan membuat orang lain terganggu, itu nggak boleh, hukumnya makruh. Bahkan Ibnu Bas, Syekh bin Bas mengatakan, bau ketek aja kalau bisa nggak boleh, makruh hukumnya. Karena akan mengganggu sholat orang lain. Lah, dia angkat tangan, betul nggak? Dia angkat tangan, keluar. Apa itu kagak membuat bau? Orang di samping bingung, mau husuk juga bingung dia Pak. Jadi seperti itu ya. Jadi waktu iman yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan pengetahuan yang sedikit ini dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat.
dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang memang menjadi hamba Allah yang terpilih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.